kita ingatkan lagi kalau ternyata di Game Week 21 itu ada beberapa aset template yang udah pasti absen nih. Punya potensi clean sheet karena lawannya MU. Wah, Skotonai kalau mendengarkan kayaknya cukup wajib ngambil aset City ya. Kurang lengkap apa coba Darwin? Top 2 shots, top 1 chance created. Waduh. Tapi kitnya kesayangan Arteta loh. Oh sayangan Nggak banget tahu ya. nih ya. Anak emas ya. Anak emas gitu. Apakah titipan Pemda apa gimana gak tahu lah. 4 game week terakhir goal conversionnya 4,9%. 4,9 loh. Jari aja 10. Jari aja 10. Ini 4,9. Setengahnya juga enggak loh. Kurang dikit. Katanya Luton kalau main di kandang kayak Bayern Munchen kayaknya. Wah katanya gila itu. Karena Arsenal juga kan waktu itu pas menang kayak selebrasi UCL kan. Aduh, wow, aduh, kacau ini. Jangan taruh bebannya ke saya semua nih. Oke. Nanti saya dihujat terus nih. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. So, saya Yazid. Salam panah hijau. Aduh, gak ada Skotonai nih. Oh iya benar Skotonai ini. Tapi sekarang sebenarnya ya juga ini ya, Scott magang ya. Scott magang. Ya, udah mau ngisi berapa episode ya Scott ya? Menemani Scott Ubay juga. Padahal saya agak khawatir nih karena kan Arsenal nih aduh kacau banget pokoknya Desember gitu. Takutnya saya dibully nih sama Skotonai. Untung Skotonainya gak ada. Iya. Kalau sama Skotonai agak berimbang ya, bisa dibully juga ya MU-nya. Oke, sekarang masuk ke game week 21 ya. Nih game week 21 ini agak unik sebenarnya. Karena di game week 21 itu ternyata berlangsung selama 2 pekan ya. Oh iya. 2 pekan gitu. Dari tanggal 13 Sabtu tanggal 13 jam 1.15 ya deadline-nya. Terus baru berakhir hari Selasa 23 Januari. Wah cukup panjang berarti ya game week 21 nih ya. Ini agak aneh gitu ya. Karena di bulan Desember kemarin kita ada 7 game week. Sekarang di bulan Januari kayaknya cuma 1 game week nih. Cuma 1 ya. Cuma 1 episode tayang ya berarti. Karena di game week 22 juga itu mulai 31 Januari berakhir 2 Februari gitu kan. Oh iya betul. Jadi ya lumayan unik lah gitu. Jadi nanti mungkin untuk bulan Januari gitu kan, pemenang bulanan Januari pasti ya poinnya nggak nyampe ratusan banget gitu kan. Nggak nyampe 200 lah ya. Nah nggak nyampe 200 gitu. Dan ngomongin hadiah bulanan nih. Waduh. Kita ini kembali baru lagi nih. mengingatkan gitu. Kalau Oke. Pandit itu ada hadiah bulanan. Gak cuma hadiah akhir musim. Jadi supaya gak ketinggalan infonya. Silakan teman-teman manajer buat follow semua sosial medianya Pandit. Ada di Instagram, ada di Twitter, X, ada di YouTube juga. YouTube-nya namanya pandit.football ya. Betul. Terus juga di TikTok juga gitu. Supaya gak ketinggalan. Siapa tahu jadi manajer dengan 10 tim tertinggi bulan Januari. Oke, jadi masih punya kesempatan besar ya. Ya untuk bulanan mah ya. Betul. Bulanan karena bulanan ya supaya kita juga ngasih banyak kesempatan ke manajer lain gitu. Kalau cuman hadiah akhir musim kan cuma 1 gitu. Cuma kan. 1 Jadi benar banget. kurang lah. Gitu. Kurang vibes-nya. Gimana nih game week kemarin Jit? Aduh, game week kemarin Testimoninya. cukup menyenangkan ya sebenarnya. Menyenangkan Terlebih karena always kapten salah kan. Always kapten 3 salah. digit gak nih? Wah kalau 3 digit masih belum ternyata nih. Scott masih ada beberapa pemain yang nyangkut di bench nih Scott. Aduh. Palmer pasti nih yang kaptenin Palmer pasti Bahagia banget ya. kan. Atau salah lah minimal gitu. Ya lumayan lah game week 21, game week 20 ya. Nah di game week 21 nih. Memasuki game week 21 kita ingatkan lagi kalau ternyata di game week 21 itu ada beberapa aset template yang udah pasti absen nih. Oh iya betul. Yang main di AFCON sama di Asia ya. Kalau di Liverpool ada Salah ya. Di Spurs ada Son Heung-min. ada Son. Di Wolves ada Hwang. Hwang. Siapa lagi nih? Di Brighton ya? Brighton Brighton ada Mitoma.
Sama ya di Arsenal ada si Tomiyasu gitu. Cuman ya untuk Tomiyasu kan nggak terlalu bukan aset tim red ya. Jadi ya silakan untuk yang masih punya nama-nama tersebut segera di take out dulu gitu untuk setidaknya bulan Januari ini gitu loh Game Week 21. Oke, Zid, langsung aja kita masuk ke Scott Pick Game Week 21. Kita pakai formasi apa nih? Coba kita pakai formasi ya cukup template kayaknya nih coach. Tetap pakai 3 back ya. Oke. Tetap pakai 3 back. Pasti. Cuman kita sekarang lebih ke 3-4-3. 3-4-3. 3-4-3. Karena ya sebenarnya ya bebas sih mau 3-4-3 mau 3-5-2 sebenarnya intinya memaksimalkan poin menyerang Dibanding pertahanan. Bertahan gitu. Oke, masuk ke kiper dulu nih Zid. Oke. Di kiper kita pilih dari West Ham, kita ambil Areola ya. Harganya 4,2, TSB-nya 35 udah 30% kayaknya ini paling gede ya TSB-nya kiper ya Areola. Betul. Karena kenapa kita pilih Areola? Dari sisi clean sheet, West Ham kan bakal ketemu Sheffield nih. Sheffield itu 4 game week terakhir jadi tim dengan peringkat kelima terbawah soal goal conversion-nya. Goal conversion-nya kelima terbawah. Cuman 8,34%. Shots-nya juga kedua terbawah gitu. 36, in the box 22, on targetnya 9. Terus 3 game week terakhir si Areola ini dapat 3 clean sheet. Wah betul. Saya sih sebagai pengguna Areola ya happy ya. Kalau saya sebagai pengguna Areola yang nyangkut di bench agak cukup cemberut nih. Nah selain clean sheet, dari sisi save juga lumayan mengejutkan ya. Karena Areola 4 game week terakhir jadi kiper dengan save percentage tertinggi 100%. Jadi 4 game week terakhir kan West Ham 3 kali mainin Areola, 1 kali mainin Fabianski gitu kan. Nah setiap kali Areola main selama ini save percentage-nya 100% gitu. Wah berarti tinggi banget ya, sempurna itu. 3 clean sheet gitu kan. Cuman ya tergantung berapa tembakan yang dia terima juga sih. Oh iya betul. Oke, next nih di posisi defender pertama siapa nih Zid? Oke, di posisi defender pertama kita ambil aset dari Tottenham. Ya cukup berasa nih soalnya dia performanya ya musim ini. Ya. Pedro Porro dengan harga 5,7 dan juga TSB 29,50%. Cukup tinggi ya. Oke. Nah, Pedro Porro ini punya potensi clean sheet karena lawannya MU. Wah, Scott Tonai. Kalau mendengarkan, ya jadi ini harus di ospek ini. Ampun Scott. Mohon izin Scott. Jadi potensi clean sheet nih karena lawannya MU. Karena MU ini di 4 game week terakhir Scott. Itu adalah tim dengan posisi terendah ya, terendah kelima dalam menciptakan tembakan. Itu cuma 40, in the box-nya 25, on targetnya 16 dan gol konversinya juga cukup rendah. Kalau tadi Sheffield 8, MU cuma 10%. Kalau MU kelima shots-nya ya saya tebak Arsenal peringkat 1 terbawah goal conversion sih. Karena Arsenal banyak nge-shoot gak masuk-masuk. Kacau ya, apalagi di bulan kemarin ya. Kacau itu Arsenal. Aduh, next nih. Oke, untuk potensi assist atau gol, Pedro Porro ini di 4 game week terakhir dia top 2 defender dalam hal chance created atau menciptakan peluang, yaitu dengan 8 peluang. Nah, Pedro Porro juga di 4 game week terakhir itu dia adalah top 4 atau peringkat 4 teratas defender dalam menciptakan crossing sukses gitu. Dengan 5 crossing. Berarti mungkin karena kita udah gak bisa sekarang belum bisa pakai Arnold ya karena cedera iya, betul banget. Karena sebenarnya Arnold peringkat pertama semua nih, chance created paling tinggi, cross sukses paling tinggi. Jadi ya kita pilih Pedro Porro dari Spurs ya. Karena sebenarnya bisa Udogi nggak nih? Bisa aja sih Udogi ya. Cuman kalau dari hal offense kayaknya lebih menarik Porro sih ya. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang prefer Udogi juga masih oke ya? Masih oke. Cuman kita lebih prefer ke Pedro Porro aja. Pedro Porro. Oke. Di posisi defender selanjutnya Scott. Nah ini sebelumnya jangan protes Jit ya. Oke. Jangan protes ya. Oke, tahan dulu nih. Kita objektif ini. Oke. Yang kedua dari defender kita pilih Gusto. Waduh. Parah banget. Oke, lanjut. Objektif kita, Gusto itu dari Chelsea harganya 4,2 ya, buat defender itu tuh harga yang affordable banget lah. TSB-nya 6,90%. Potensi clean sheet-nya nih. Ini
fakta ya dari data kalau Fulham, dia kan bakal lawan Fulham nih. Fulham itu 4 game week terakhir jadi tim peringkat pertama terbawah. Dalam hal goal conversion cuman 4,2% gitu. Jadi kita coba ngincar clean sheet-nya dulu gitu dari lawan Fulham ini. Fulham cuma ngasih shots-nya 48, in the box-nya 30, on targetnya 16. Tapi gak cuman itu, Gusto juga punya potensi assist atau ya potensi assist dan karena dalam 4 game week terakhir dia jadi peringkat ke-6 defender dalam menciptakan peluang. Sebenarnya cuma 5 sih, tapi dalam semua defender itu peringkat ke-6 gitu. Berarti jadi ada gap jauh banget tuh antara TAA terus Pedro Porro, mungkin Trippier gitu kan. Nah, Gusto peringkat ke-6-nya sebenarnya cuma 5 chance creative gitu. Berarti cukup rendah ya sebenarnya. Ya kalau misalkan lihat angkanya aja tuh ya enggak terlalu banyak gitu kan. 4 game week 5 chance creative berarti kan rata-ratanya setiap game week cuma 1 lah gitu. Cuman ya kalau di ranking itu peringkat ke-6. Kalau ini berarti udah berdasarkan pertimbangan matang nih ya? Ya matang. Kalau aku ngelihatnya Chelsea masih agak tantrum sih musim ini. Tapi yang pertimbangan matang Scott Ubay kita harus percaya nih. Gusto dari Chelsea. Sebenarnya gak matang-matang banget tapi eksperimental gak apa-apa. Oke lah Gusto lah ya. Gusto. Soalnya mau pakai di kanan juga kan saingannya Reece James. Belum bisa main gitu kan. Iya benar banget ya. Oh siapa lagi di kanan kan gak banyak ya Cucurella di kiri gitu. Tapi ya udah kita pilih Gusto. Oke Gusto ya. Ya kita sebenarnya ngincar clean sheet-nya sih. Secara statistik kan Fulham goal conversion-nya paling rendah. Oke benar banget nih. Next langsung aja kita ketiga siapa nih? Oke di posisi back yang terakhir yaitu ada Estupiñán dari Brighton. Kangen banget saya sama Estupiñán. Kacau. Harganya 4,9 dan TSB-nya 19,90%. Estupiñán ini punya potensi clean sheet karena di 4 game week terakhir Brighton itu adalah tim terendah. Itu dia peringkat ke-7 nih dari menerima ancaman gitu ya. Dia cuman menerima 62 shoot, in the box-nya 48 dan juga 16 on target. Sedangkan untuk potensinya, nah ini nih agak mengejutkan ya karena Estupiñán ini kan sebenarnya udah cedera lama ya Scott ya. Tapi dia tuh langsung eksplosif walaupun baru sembuh dari cedera. Langsung cetak gol ya? Langsung cetak gol lawan Tottenham, lawan Spurs benar. Lawan Spurs gitu. Dan di posisinya juga saingannya nggak terlalu banyak. Mungkin bisa De Zerbi kalau nggak Estupiñán mungkin dia pilih Lamptey. Cuman ya masih lebih bagus Estupiñán ya karena di musim kemarin juga jadi andalan banget ya Estupiñán ya. Harganya juga kan 4,9 tuh belum nyampe 5. Betul. Jadi ya layak lah. Apalagi kalau para pemilik TAA nih terus bingung mau cari gantinya mungkin Estupiñán adalah kandidat terbaik ya. Betul. Terbaik pilihan salah satu pilihan ya. Oke selanjutnya Scott kita masuk ke posisi gelandang. Ada siapa nih? Gelandang. Nah gelandang ini sebenarnya kita pertama harus kayaknya cukup wajib ngambil aset City ya. Apalagi Kevin De Bruyne udah balik nih. Cuman Kevin De Bruyne di beberapa pertandingan kemarin belum main full time gitu kan. Sehingga kita mungkin disclaimer sedikit kalau misalkan di akhir-akhir penutupan deadline itu ada kabar Kevin De Bruyne bakal main full time, mungkin kita bakal lebih pilih Kevin De Bruyne gitu kan. Meskipun secara statistik dan sebagainya belum ada justifikasi yang jelas. Tapi sekarang kita lebih cari yang lebih jelasnya dulu gitu. Yang lebih punya jaminan gitu. Itu Phil Foden. Phil Foden harganya 7,9, TSB-nya 22,20%. Potensi golnya banyak. Wow, banyak banget ya City. 4 game week, City jadi shots kelima terbanyak, ada 60, in the box 35, on target 22, goal conversionnya di atas 10%, ada 11,7%. Terus lawannya Newcastle. Nah Newcastle ini 4 game week terakhir jadi tim peringkat ketiga yang paling sering terancam gitu kan. 71 ancaman yang diterima. In the box conceded-nya 47, on targetnya 29. Terus secara individu, 4 game week terakhir Foden itu jadi midfielder peringkat ke-8. Nah kalau dia jajaran midfielder peringkat ke-8 tuh udah outstanding banget gitu kan. Shots-nya ada 11, in the box-nya 5, on targetnya 3, golnya 1. Selain gol, Foden juga punya potensi assist. Dari 4 game week terakhir Foden jadi peringkat ke-6 midfielder yang paling banyak menciptakan peluang. Ada 10 dan udah menciptakan 3 assist gitu kan. Jadi kalau misalkan KDB balik pun ya
pendapat kita sih Foden gak bakal tiba-tiba dicadangin gitu kan. Oh iya, pasti jadi pilihan, tetap jadi pilihan ya. Cuman ya mungkin kalau misalkan KDB udah benar-benar on perform, aset yang kemungkinan menit bermainnya sedikit berkurang mungkin antara Foden atau Alvarez. Apalagi kalau Haaland udah balik ya. Jelas. Ya kan? Jadi ya buat manajer yang punya dua aset itu mungkin harus sedikit berhati-hati gitu kan. Karena kalau KDB dan Haaland balik mungkin ya antara Foden sama Julian Alvarez yang kemungkinan menit bermainnya sedikit terancam lah gitu. Kalau di kiri kanan kan kayaknya Bernardo atau Doku kalau udah balik, mungkin ada Grealish juga ya. Intinya kalau udah full tim lagi nih City, Pep Roulette semakin menyeramkan. Itu dia. Betul. Kita sedikit aware aja nih dari sekarang, karena mengingatkan gitu kan, warning aja nih. Soalnya KDB juga baru sembuh ya, mungkin gak bakal langsung 90 menit. Punya hati-hati, harus benar-benar perhatiin banget kabar-kabar soal City gitu. Itu dia. Siapa yang kira-kira bakal main, karena Pep Roulette ini sulit banget ditebak kan, dari kapan tahu gitu. Gak tahu tuh Pep lah, udah tuh penyakitnya udah dari lama ya. Nah itu dia Pep Roulette ini, aduh. Next, Jid, ada siapa nih yang kedua? Next ada salah satu nama nih yang naik daun nih musim ini nih. Nah, buat manajer FPL pasti cukup menyenangkan nih kalau punya Cole Palmer dari Chelsea. Cole Palmer dari Chelsea ini harganya 5,7. Sebenarnya masih kecil ya Scott ya? Kecil, kalau udah naik berapa kali itu. Oh iya, apalagi kalau penghasilan poinnya ini cukup besar ya musim ini soalnya ya. Iya. Nah terus TSB-nya 30,10%, cukup tinggi ya. Terus untuk potensi golnya di 4 game week terakhir Chelsea ini adalah top 6 atau peringkat ke-6 di atas dalam gol konversi dengan 15,4%. Shootnya 52, in the box 31 dan on target 21. Dan di 4 game week terakhir Palmer juga jadi top 7 dalam hal midfielder dalam menciptakan tembakan. Nah kalau tadi Foden itu top 8, ini Palmer top 7. Padahal harganya jauh loh dari si Foden ini. Iya. Makanya wajib beli ini Palmer. Nah apalagi si Palmer ini dia penalty kick taker. Nah itu yang menarik. Itu dia ya. Padahal masih muda tapi udah dijadiin tumpuan buat penalti dia. Saking percayanya ya. Saking percayanya Pochettino dibanding Sterling. Antara saking percayanya atau emang gak ada lagi pemain senior? Gak ada lagi sih, gak ada lagi kayaknya. Soalnya kan Enzo sama Sterling kan kadang-kadang itu masih agak kurang ini ya. Ternyata Palmer lebih konsisten kalau penalti. Nah untuk potensi asisnya di 4 game week terakhir Palmer juga menciptakan 7 peluang. Ini cukup besar ya kalau buat Palmer nih di Chelsea. Nah itu selanjutnya Scott di posisi gelandang. Nextnya setelah Foden, Palmer, nah ini sebenarnya karena nggak ada Son ya, kita pilih Richarlison sebenarnya. Ya potensinya yang sebenarnya nggak wah, jauh poin dari Son gitu. Cuman kalau kita pengen ambil aset dari Spurs di gelandang, yang paling mendekati ya Richarlison gitu. Meskipun nggak deket-deket banget potensinya sama Son ya lumayan jauh lah. Harganya 6,9, TSB-nya 8,30% ya sedikit diferensial. Potensi golnya sebenarnya dari timnya juga sebenarnya Tottenham 4 game week terakhir gol conversion-nya kelima tertinggi 16,1%, shots-nya 56, in the box 44, on target 21. Dan di 4 game week terakhir Richarlison itu melepaskan 9 shots dan menghasilkan 3 gol. Wah, cukup. Berarti efektivitasnya sekitar 33%-an gitu kan. Jadi ya meskipun secara eye test Richarlison gak terlalu spektakuler gitu lah. Cuman karena gak adanya Son dan kedatangan Timo Werner. Aduh, iya betul sekali. Kalau misalkan Timo Werner langsung main ya, mungkin Timo Werner di kiri, Richarlison balik lagi ke tengah gitu kan. Jadi ya semoga Timo Werner bisa menggendong Richarlison gitu. Iya. Karena Richarlison ini butuh partner kayaknya butuh banget. Butuh gitu. Jadi ya kita coba Richarlison meskipun banyak yang meragukan ya, cuman sedikit perjudian juga lah melihat Richarlison. Karena efektivitasnya tadi ya cukup lumayan ya. Gitu. Dan gak ada Son. Betul banget. Next, Jid, yang keempat. Oke, di posisi gelandang selanjutnya ada gelandangnya MU nih. Nah. Alejandro Garnacho. Oke, Garnacho. Harganya 4,8, TSB-nya masih kecil banget 5,10%. Oke. Cuman
Garnacho ini punya potensi gol karena lawan Tottenham. Yang di 4 game week terakhir ini Tottenham adalah tim dengan Shot peringkat 2. conceded-nya. Iya, peringkat 2 tertinggi dalam hal shot conceded, yaitu menerima tembakan dengan 72 tembakan. In the box-nya 55 dan on targetnya 22. Oke. Di 4 game week terakhir juga Garnacho ini jadi gelandang Peringkat ke-6. ya, tertinggi dengan 12 tembakan. Oke. In the box-nya 10 dan on target 3. Dia juga menciptakan 2 gol. Nah ini menarik sebenarnya Garnacho. Sebagai non fans MU ya, saya juga agak worry sedikit. Garnacho kan mungkin berada di posisi yang sama dengan Rashford biasanya musim lalu gitu kan. Iya, betul. Takutnya mungkin nanti Ten Hag tiba-tiba mencadangkan Garnacho terus taruh lagi Rashford di kiri gitu kan. Jadinya mungkin ada kekhawatiran di situ gitu. Cuman kalau misalkan Ten Hag terus percaya sama Garnacho gitu kan, tetap main di sayap kiri sejak awal. Kita lihat emang secara statistik dan secara penampilan Garnacho lumayan potensial dengan harga 4,8, lebih murah dari Palmer. Benar banget. Gil. Apalagi Garnacho ini jadi satu-satunya tumpuan kayak di lini depan MU ya, karena walaupun Højlund baru 1 ya. Højlund gak dihitung. Parah. Baru. Skotonai. Oke. Aduh, Skotonai. Wajib di ospek ini, wajib di ospek. Percaya Højlund. Oke, itu dia Scott Garnacho, tetap jadi pilihan walaupun masih muda ya. Oke. Walaupun masih muda. Selanjutnya Scott, kita masuk ke penyerang. Penyerang ya. Penyerang sebenarnya ada beberapa aset template, ada Watkins sebenarnya. Watkins lumayan template karena TSB-nya 54,90%. Mungkin lebih tinggi dari Haaland ya sekarang ya. Mungkin ya. Saya nggak cek juga nih TSB-nya Haaland. Harganya 8,9. Potensi golnya sebenarnya 4 game terakhir Aston Villa emang tetap konsisten buat jadi salah satu tim yang serangannya membahayakan ya. Ada gol konversinya ke-8 paling tinggi 14,3%, shots 56, in the box 35, on target 19, dan lawannya Everton. Nah, Everton ini di pertengahan musim paruh pertama gitu lumayan ngasih kejutan dengan pertahanan yang cukup solid. Cuman belakangan ini emang agak menurun gitu kan Everton. 4 game terakhir dia jadi peringkat ke-8 yang paling sering terancam. Ada 62, in the box-nya 30, on target conceded-nya 23. 4 game week terakhir si Watkins ini emang sedikit ada penurunan ya, penurunan performa. Iya, penurunan performa sehingga ancamannya nggak terlalu banyak, gak kayak kemarin-kemarin. Cuman ada 7 shots tapi 6-nya in the box dan 3 on target gitu. Jadi ya di skemanya Unai Emery mungkin Watkins ini emang diplot sebagai pemain yang menyelesaikan peluang gitu. Oke. Bukan yang menciptakan peluang. Oke, walaupun ya golnya menurun ya. Berarti masih tetap jadi pilihan ya Masih Watkins tetap jadi ini. pilihan, apalagi belum ada kepastian soal Haaland ya. Itu dia. Kemarin kita sempat pilih Haaland karena kita berasumsi Haaland akan main gitu kan. Cuman sekarang karena melihat situasi di City gimana, jadi kita belum taruh Haaland gitu. Tapi dengan catatan kalau misalkan seperti kayak KDB tadi, kalau di akhir-akhir menjelang deadline ada info yang cukup terpercaya soal Haaland dan akan main ya, kita tetap merekomendasikan Haaland. Oke, jadi pantengin terus ya sosial media kita. Next, ada siapa nih? Wah. Next ya ada si Serigala nih dari Liverpool, Darwin Nunez. Wah, pemain favorit. Pemain favorit di Liverpool, Darwin Nunez. Harganya 7,4, TSB-nya 13,60%. Darwin Nunez ini punya potensi gol di 4 game week terakhir. Darwin itu adalah top 2. Wah, peringkat kedua teratas ya ternyata Darwin ini. Makanya. Dalam hal menciptakan tembakan dengan 13 tembakan, in the box-nya 11, on targetnya 6 dan 1 gol. Makanya gak bisa diremehin ini Darwin. Betul. Secara statistik top ini. Top banget ya. Serius. Banget. Dia menciptakan banyak shoot ya, 13 loh. Dari 4 game week terakhir. Lumayan berbahaya Darwin ini. Dan dia juga punya potensi assist. Karena di 4 game week terakhir Darwin Nunez ini adalah top 1 dia, top 1 dari posisi striker ya dalam hal menciptakan peluang dengan 9 peluang yang diciptakan. Kurang lengkap apa coba Darwin? Top 2 shots, top 1 chance created. Waduh. Parah itu. Maka ya lihat aja nanti gak ada salah Darwin lah yang step up. Oke. Gitu. Padahal tapi TSB-nya masih kecil loh coach sih. Nah maka dari itu itulah peluang. Diremehkan ya. Maka itu peluang kalau misalkan
kita lihat statistiknya emang cukup spektakuler, apalagi gak ada salah nih. Mungkin benar. menit bermainnya akan lebih tinggi. Lebih gitu kan. tinggi dan Betul. dia lebih diandalkan mungkin ya. Nah itu. Nah, cuman ya yang masih misteri mungkin penalti taker ya. Kalau gak ada Oke, salah apakah siapa gitu. Oke, selanjutnya Scott di posisi striker terakhir ada siapa? Terakhir ada Dominic Solanke dari Bournemouth. Harganya 7,1, TSB-nya juga tinggi 27,60%. Nah, Solanke ini sebenarnya salah satu striker yang cukup yang cukup mengejutkan gitu kan di paruh musim pertama. 4 game week terakhir Bournemouth itu jadi tim peringkat ke-6 dalam melepaskan tembakan. Ada 58, in the box-nya 39, on targetnya 14. Goal conversion-nya lumayan, ada 13,8%. Tapi secara individu juga Solanke ada di atasnya Darwin. Dalam hal tembakan ya. Shots-nya ada 18, in the box-nya 16, on targetnya 6 dan 4 gol. Solanke gitu, harga 7,1. Solanke. Jadi mungkin kombinasi, mungkin kalau misalkan ada yang pakai 352, mungkin kalau Darwin Solanke adalah 2 striker dengan statistik terbaik. Terbaik ya. Statistik terbaik ya. Apalagi Solanke ini cukup efektif, lebih efektif malah ya. Nah itu makanya. Solanke. Efektivitasnya tinggi juga ya. Meskipun Solanke. Bournemouth ya. Cuman ya Bournemouth ini mungkin PR-nya mungkin gak selalu konsisten ya. Untuk tim yang bukan papan atas gitu kan. Contender ya, bukan kontender ya di atas ya. Oke, masuk ke aset diferensial. Oke. Masuk ke goalkeeper dulu ya. Goalkeeper, nah kita pilih goalkeeper yang akan melawan Arsenal. Waduh, lawan Arsenal ya. Walaupun lawan Arsenal tetap dipilih nih ya. Iya, mungkin Dean Henderson akan mendapatkan teror banyak ya, cuman gak ada yang masuk. Karena Arsenal kayak gitu nih di bulan Desember ya. Kayak banyak banget peluangnya tapi gak masuk-masuk. Keren juga nih, perlu dirugiah di satu tim. Si Nketiah itu. Kacau, Scott. Tapi Nketiah kesayangan Arteta loh. Oh sayangan Gak banget tahu ya. nih Anak emas ya. Anak emas gitu, apakah titipan Pemda apa gimana gak tahu lah. Kalau Arsenal gak beli striker sih gak ngerti lagi. Gak ngerti lagi sih ya. Gak ngerti lagi. Potensi juara UCL-nya wah makin jauh nih. kurang optimis jadi ya kalau nggak beli striker ya. Karena kan yang paling sering paling sering dicecer untuk para fans Arsenal kan gak punya UCL kan. Betul. Ini gimana caranya mau UCL dengan Nketiah gitu kan. Nketiah, aduh Gabriel Oke, Jesus. kita lupakan Nketiah, kita Oke. fokus ke Dean Henderson ya. Henderson bakal tandang ke Emirates. Cuman di 2 pertandingan terakhir Arsenal kalah di Emirates gitu. Nah itu dia betul. Makanya kita pilih Dean Henderson. Walaupun banyak di-shoot Terlihat seperti subjektif, tapi sebenarnya ada datanya sebenarnya. Oke. Lawan Arsenal tuh tadi kan kalau soal goal conversion ya, tadi ada tim yang peringkat berapa gitu, cuman Arsenal ini goal conversionnya kedua terendah ternyata. 4 game terakhir goal conversionnya 4,9%. 4,9 loh. Jari aja 10. Jari aja 10. Ini 4,9. Setengahnya juga enggak loh. Kurang dikit. Aduh kacau. Arsenal. Top 2 Isna. Aku baru ngeliat juga udah ketawa nih. Aduh. Goal conversionnya 4,9%, tapi shotsnya kedua terbanyak. Shotsnya 82, 4 game week 82. 82 shoot. Gokil kan. In the box-nya 57 di dalam kotak penalti. 21. Oh. Maka dari itu. Gol konversinya 4,9. 9%. Aduh, kacau banget kan. Nah, terus kalau Hendersonnya sendiri sebenarnya dari save percentage-nya juga lumayan 77,3% peringkat ketiga. Tapi emang Crystal Palace sempat game terakhir belum pernah CS. Mungkin ini nih akan CS. Resiko nih. ya. Gitu. Tapi ya namanya pemain diferensial ya. Siapa tahu Arsenal tiba-tiba kembali lagi ke kembali lagi apa deh? Ke ini. Oh tiba-tiba Nketiah kayak waktu lawan apa tuh dia hat-trick ya. Terus langsung menghilang lagi. Itu hat-trick Nketiah. Ada kemarin. Itu. Ada kemarin. Wah ngahalu nih ya Jit guys. Siapa tahu gitu ada ini Terry Angri. Enggak. Emang nomor 14 sih. Oh iya. Nomor 14 sih, tapi enggak juga. Oh enggak. Oke, Henderson yang kedua siapa nih, Jin? Oke, diferensialnya di posisi back ada Doughty dari Luton Town. Oke, Doughty. Kita sebenarnya udah sebelum Doughty bersinar, kita tuh nge-mention Doughty gitu betul, kan. Betul. Tapi ya udahlah gitu kan. Iya, Ini cukup underrated ya. Dia harganya 4,5,
TSB-nya wow masih rendah 2,40%. Potensinya lawan Burnley yang di 4 game week terakhir itu peringkat 4 terendah dalam menciptakan tembakan dengan 39 tembakan, in the box-nya 24, on target 9 dan goal konversinya 10,3. Bahkan lebih gede dari Arsenal ya. Di 4 game week terakhir juga Doughty jadi top 4 atau peringkat 4 teratas di defender dalam hal menciptakan peluang dengan 7 peluang dan menciptakan 2 assist. Nah itu. Tapi dia punya resiko karena Luton ini emang lebih lemah sih ketika away. Padahal kalau di kandang tuh cukup semangat mereka. Katanya Luton kalau main di kandang kayak Bayern Munchen kayaknya. Wah gila itu. Karena Arsenal juga kan waktu itu pas menang kayak selebrasi UCL kan. Aduh, maaf Scott, aduh, kacau ini. Habis ini langsung di ini nih. Di ospek kita. Tapi emang Arsenal lagi jelek sekarang. Oke, di aset diferensial selanjutnya Scott. Oke, next untuk diferensial di midfielder kita pilih Diogo Jota. Aset kedua Liverpool ya di squad pick kali ini harganya 7,8, TSB-nya 3,2% gitu. Mungkin salah satu sebenarnya Jota ini efektivitasnya tinggi gitu kan. Kemarin tuh di G2 game week terakhir itu main kurang dari 30 menit. Tapi cetak gol. Jadi efektivitasnya tinggi gitu. Super sub benar. Terus jadi risikonya sih emang Jota selama ini bukan pemain yang reguler gitu. Sehingga menit bermainnya rendah. Cuman karena kan sekarang nggak ada Salah ya. Nah ada kemungkinan Jota yang main di posisinya Salah. Ada kemungkinan. Belum tahu juga nih gitu kan. Jadi ya kita taruhnya di diferensial. Kita hanya mention kalau Jota ini efektivitasnya tinggi. Tapi risikonya menit bermainnya dikit. Gitu. Next terakhir nih. Jid siapa nih di forward? Di forward terakhir itu ada Matheus Cunha. Cunha ini musim ini cukup jadi pilihan sebenarnya ya. Nah karena harganya 5,8 di posisi striker, TSB-nya 6,90%. Potensinya Wolves ini di 4 game week terakhir dia adalah peringkat 2 teratas dalam hal gol konversi. Dengan 17,6%, shootnya 51, in the box-nya 31, on targetnya 20. 4 game week terakhir Cunha juga jadi peringkat 4 teratas di posisi striker dengan menciptakan 11 shoot, in the box-nya 7, on targetnya 3 dan golnya dan menciptakan 1 gol. Tapi dia punya risiko karena partnernya nih. Gak ada partnernya Huang Hichannya lagi ke Piala Asia. Abu Sarabia sih. Wah, tapi emang sama Huang ini dapat dia ini ya kelihatannya ini chemistry-nya. Chemistry-nya dapat ya. Oke lah kita pilih Cunha. Tetap Cunha. Semuanya udah kita sebutin nih Zid dari pemain unggulan. Di kiper ada Areola, di back ada Porro, Gusto dan Estupinan. Di midfielder ada Foden, Palmer, Richarlison, Garnacho. Terus di forwardnya ada Watkins, Darwin sama Solanke. Diferensialnya Jid, ada siapa aja tadi? Diferensialnya tadi ada Dean Henderson, ada Doughty, terus Diogo Jota dan juga Matheus Cunha. Nah terakhir nih Jid, Kapten. Aku serahin ke Scott Bay. Jangan, kita pilih masing-masing. Jangan taruh bebannya ke saya semua nih. Nanti saya dihujat terus nih. Kalau kapten agak sulit nih ya. Sonnya Piala Asia, Salahnya juga Piala Afrika, Haaland belum tentu main. Ini seru nih karena nggak ada aset kapten template lah. Betul, lebih variatif ya. Iya, feeling aja Jid, feeling. Ada yang bilang kalau pemilihan pemain harus pakai data, tapi kalau kapten lebih ke feeling. Katanya gitu, katanya. Kalau feeling aku lihat dulu. Feeling aku sih ya. Feelingku sih ke Palmer. Saya Darwin. Darwin. Respect Darwin. Aku Palmer ya. Oke. Tim Yazid Kapten Palmer. Tapi seperti biasa nanti kita ada polling juga sih. Biasanya mepet-mepet deadline kita polling kapten pilihan. Biasanya sih banyak yang isi ya.
Oke, Jit, mungkin untuk Game Week 21 kita udah bahas semua ya. Semoga kita semua dapat panah hijau. Amin. Amin. Aduh, Gitu kan. amin. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Yazid, Salam panah hijau.